Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluqa wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal izalata masuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وألف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika unsur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Hari ini kita sampai pada pembahasan sifat yang ke-9. As-sifatut tasi'atu al-ilmu, yaitu sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu lillahi ta'ala al-ilmu, wajib bagi Allah bersifat ilmu. Bahwa apa itu sifat ilmu? Sifat ilmu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat ilmu adalah sifat yang qadimah, yang tidak berawal, yang qaim bidzat, yang ada berdiri pada zatnya Allah. Yang mana dengan sifat ilmu itu yang kashifu lahu biha jami'ul asya minal wajibati wal jaizati wal mustahilat. Yang mana dengan adanya sifat ilmu, Allah menyingkap segala sesuatu, terbuka bagi Allah segala sesuatu yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Segala apapun terbuka bagi Allah, jelas bagi Allah, nyata bagi Allah. Itu perkara yang wajib, perkara yang jaizat, dan perkara yang mustahilat. Artinya sifat ilmu ini sifat yang punya ta'alluq, sifat yang punya hubungan dengan perkara yang lain, atau punya, atau disebut sifat aktif, atau sifat kerja, yang mana kerjanya yaitu menyingkap segala sesuatu. Nah, sesuatu itu isinya apa? Isinya ya wajib, mustahil, dan jaiz. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui kulla syai'in, segala sesuatu, minha alama huwa alaih. Allah mengetahui segala sesuatu yang mana Allah mengetahuinya secara nyata. Pengetahuannya Allah sesuai dengan kenyataannya sesuatu itu. Jadi nggak ada yang Allah ketahui secara kira-kira, nggak ada yang Allah ketahui secara menduga-duga, nggak ada yang Allah ketahui secara tebak-tebakan, nggak ada. Tapi Allah mengetahuinya nyata, yang wajib ya diketahui sesuai kenyataannya, yang jaiz ya nyata, yang mustahil juga diketahui sesuai dengan kenyataannya.
minal wujubi awil istihalati awil jawazi, dari perkara-perkara yang wujub, yang istihalah, dan yang jawaz. Wa yastahilu alaihi, dan mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala zidduhu, lawannya dari sifat ilmu, yaitu sifat al-jahlu. Mustahil bagi Allah itu bodoh, mustahil bagi Allah tidak mengetahui sesuatu. Termasuk dari kategori juhul apa? Mengetahui sesuatu dengan cara dzon, syak, atau wahmun, atau taklid, atau mengetahui sesuatu yang didahului dengan tidak tahu, mengetahui sesuatu yang dengan berpikir, dengan uji coba. Berarti pernah nggak tahu terus jadi tahu. Allah mengetahui segalanya tidak berawal. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang Allah nggak tahu, nggak ada, segalanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ta'alluqnya, yang hubungannya secara umum, menyeluruh pada segala sesuatu yang wujudnya, yang adamnya, semuanya dita'alluqi sifat ilmu. Wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya, apa buktinya kalau Allah itu maha mengetahui? Apa dalilnya kalau Allah itu bersifat ilmu? Dalilnya adalah ijadahu subhanahu wa ta'ala hadhil alam. Buktinya Allah bersifat ilmu adalah Allah menciptakan alam semesta ini. Yang namanya bisa menciptakan sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu yang kerjaannya hasilnya itu baik, maka pasti yang mengerjakannya itu punya ilmu. Nggak mungkin bisa mengerjakan sesuatu dengan baik tapi dia nggak punya ilmu. Ini bukti yang nggak usah kita melihat langsung ilmunya, nggak usah. Kalau ini melihat seseorang, ada orang yang kecil aja, dia bisa bikin teh, dia bisa bikin kopi yang hasil kopinya enak. Hanya ngomong pinter ente ya, bisa bikin kopi seenak ini, bisa bikin teh seenak ini, yang kecil aja. Nanti ngelihat orang bisa nambal ban, ketika dia mengerjakannya dengan baik, dia akan mengatakan orang itu pinter, bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Maka ketika kita melihat alam semesta ini yang tercipta dengan tatanan yang sedemikian rupa, maka pasti penciptanya zat yang berilmu. Dan alam ini apa? Bima akhtawa alaihi minal ajaib, yang mana tersimpan di dalam alam ini segala sesuatu yang mengagumkan. Siapa sih? Cabut-cabut tapi orangnya. Yang bisa kita lihat di alam ini semuanya sesuatu yang sangat mengagumkan. Artinya sesuatu yang tidak bisa ada yang lain yang menciptakan sehebat itu, enggak ada. Semua yang diciptakan oleh Allah tidak bisa ada yang menandinginya, tidak bisa ada yang menirunya, enggak ada. Dan
dan semua yang diciptakan semuanya serba ajaib. Wal gharaib, dan penuh dengan keanehan-keanehan. Ma'a nihayatil itqani wa ghayatil ihkami, dan beserta dengan kesempurnaan, beserta dengan ketelitian, bima yahtaju bidaqiqi sun'ihil uquli wa fi itqanihil fuhumi, yang mana segala yang diciptakan Allah itu penuh dengan kerumitan-kerumitan di dalam penciptaannya dan membingungkan akal. Maknanya tidak sanggup manusia berpikir dengan cara apapun untuk bisa bikin yang demikian. Manusia secerdas apapun akalnya, dia bisa meneliti apapun. Ketika dia meneliti ciptaan Allah, dia akan mengaguminya. Makanya banyak orang-orang peneliti-peneliti yang kemudian masuk Islam karena terkagum-kagum dengan ciptaannya Allah. Artinya Allah menciptakan dengan ketelitian yang luar biasa, dengan keanehan yang luar biasa. Nggak mungkin kalau ini terjadi dengan sendirinya. Ini pasti ada yang bikin, dan yang bikin super canggih, yang bikin nggak terukur pengetahuannya karena bisa bikin seteliti itu. Ini banyak orang-orang hal-hal yang meneliti tentang dunia perbintangan, yang meneliti tentang biologi, tentang makhluk hidup, bahkan ada yang meneliti tentang mani sampai masuk Islam cuma gara-gara meneliti mani. Hal yang sepele, hal yang menjijikkan, ketika diteliti membuat dia masuk agama Islam. Bikin mani aja luar biasa. Jadi kalau kita mau meneliti satu persatu begitu, yang muncul apa? Subhanallah, penciptanya sungguh luar biasa, penciptanya sungguh punya pengetahuan yang sangat mendetail tentang segala sesuatunya. Wa yatadhihu hadza min nadharil insani ila ma huwa aqrabul asya ilaihi. Hal ini nampak jelas dari pengamatan manusia terhadap sesuatu yang paling dekat dengan dirinya. Apa itu? Wa huwa dzatuhu mustamilatu ala tadbiril bahiri wal itqani. Yang dekat dengan dirinya sendiri apa? Yaitu fisiknya, tubuhnya sendiri yang menyimpan rancangan yang indah dan sempurna. Dalam tubuh manusia itu dirancang dengan sesuatu hal yang indah dan sempurna. Dari penciptaan mani berubah kemana? Segumpal darah, daging, sampai munculnya tulang, sampai terbentuknya struktur-struktur, sampai ada tulang, sampai ada muncul saraf-saraf. Ini ketika seseorang meneliti dirinya sendiri, dia terkagum-kagum dengan penciptaan. Hingga orang mencoba bikin robot, bikin semua dari penciptaannya manusia sendiri. Oh,
ada tulang yang harus ngangkat begini, ada saraf yang kemari. Ini hasil dari penelitiannya manusia. Muncul robot-robot, tapi nggak ada yang bisa bikin yang sesempurna ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melihat keadaan fisiknya sendiri yang menyimpan rancangan yang sangat indah dan sangat sempurna, alladzi yahtaju fihil adhan, yang mana itu akal sampai terkagum-kagum. Kalau ada yang mengatakan, kok manusia muncul sendiri, ya ini berarti orang-orang yang kalau minum es dia apa? Ditiup. Orang apa itu? Kalau dia minum es ditiup. Fakaifa idza ta'ammala fi ajaibil kawakibi, maka bagaimana jika ia lebih lagi mengamati tentang kejadian perbintangan, wa nidhamiha, dan keajaiban antariksa, wa alamil hayawan wan nabat, dan tentang perbintangan dan keteraturannya, mengamati tentang dunia tumbuh-tumbuhan, dunia hewan, wal ma'dan, dan tentang bagaimana logam-logam itu diciptakan, benda-benda padat diciptakan oleh Allah, wa ma khawathu minal anwa'i wal muwafaqati ila ghairi dzalik minal ajaib, minal ajabi wal ajaib, yang mana semua itu diciptakan dengan segala jenis bentuk dan keselarasannya, dan sebagiannya dari hal-hal yang sangat menakjubkan, yang sampai ketika ente melihat, ente akan terkagum melihat hal-hal yang kecil-kecil, sel-sel dalam tubuh kita, melihat dalam air bening yang kamu pakai mata nggak bisa lihat, ketika diteliti muncul hewan-hewan yang banyak yang hidup di dalamnya. Bagaimana? Mata ini nggak bisa lihat, tapi Allah bisa bikin dia sempurna, punya kehidupan, ya bisa hal-hal yang sungguh ketika kamu mau menelitinya akan mengagumi penciptanya. Wa minal mustahil indal akli, dan termasuk perkara yang mustahil menurut akal as-salim, yang akal itu sempurna, annalladzi aujada hadzal alam, yang mana pencipta alam ini bihadzal itqani, dengan segala macam kesempurnaannya ini, wal ihkami wa daqiqi sun'atihi wa ajibil wad'i yakunu jahilan. Termasuk hal yang mustahil, kata akal, apabila pencipta alam semesta yang sempurna ini, yang tertata, yang penuh dengan keajaiban ini, kok penciptanya bodoh, penciptanya tidak berilmu. Ini kata akal yang menganggap yang bikin alam ini nggak punya ilmu, ini sungguh hal yang mustahil. Makanya dia mengatakan karena sudah sempurnanya ilmunya Allah, maka Allah menampakkan kesempurnaan ilmunya dengan menciptakan sesuatu. Kayak tadinya belum sempurna, jadi belum bikin sesuatu. Setelah ilmunya sempurna,
baru Allah bikin untuk menampakkan kesempurnaannya. Kalau begitu nggak kodimah dong ilmunya baru dong kalau begitu. Allah mengetahui ini tanpa belajar, tanpa uji coba, tanpa riset dulu, Allah mengetahuinya kodim, tidak berawal atas segala sesuatu yang menakjubkan ini yang diciptakannya. Jahilan ghair alimin, yang mana penciptanya itu bodoh dan tidak berilmu, itu hal yang mustahil. Wa thabata bihadza, dan telah tetap atas semua bukti-bukti ini annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ilahul alami, adalah Tuhan pencipta alam, alladzi aujadahu bihadzal itqan, yang mana menciptakannya dengan segala kesempurnaan. Yajibu lahul ilmu, maka wajib bagi pencipta yang sempurna itu baginya bersifat ilmu. Wa yastahilu alaihi didduhu, dan mustahil bagi pencipta alam ini lawan daripada sifat ilmu, wa huwa jahlu, yaitu bodoh, wa hadza huwal matlub, dan inilah yang kita tuju. Untuk membuktikan adanya sifat ilmu, kita telah sampai pada tujuannya, yaitu dengan bukti kesempurnaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa menyaksikan, nggak bisa meneliti semua itu, saya bukan peneliti, ya yang remeh-remeh aja. Yang kamu lihat tentang adanya langit, adanya matahari. Langit terbuat tanpa tiang, matahari tanpa ada gantungannya, bulan yang semuanya nggak pernah tertabrak, semuanya nggak pernah berbenturan. Ini menunjukkan bahwa penciptanya sungguh sesuatu zat yang maha mengetahui tentang bagaimana memproses semua itu menjadi hal-hal yang begitu sempurna perjalanannya. Kamu lihat diri kamu sendiri, dari mulai setetes air mani sampai dari air maninya aja sendiri itu menakjubkan. Air mani itu kalau masuk ke tempatnya perempuan itu mati, karena perempuan itu tempatnya basah, asam. Jadi farjinya perempuan di dalamnya itu kalau dimasukin mani itu mati, asam. Mani ini nggak akan tahan dengan zat-zat yang asam, terlalu tinggi. Nah, ketika mani itu masuk ke farjinya seorang wanita, maka Allah membekali mani itu dengan helm. Yang helm itu mengamankan dirinya dari asam tadi. Sudah dipakein masker yang luar biasa nih, ditutup, dibungkus, hingga ketika dia masuk ke dalamnya dia bisa bertahan. Itu cuma satu yang masuk miliaran, yang masuk itu miliaran, tapi nanti yang masuk yang bisa membuahi hanya satu. Nah, ketika masuk ke dalamnya, rahim itu terbagi dua, kadang di kanan, kadang di kiri. Tapi ketika masuk, semuanya tahu kalau di kiri semua jalannya. Nggak dibagi dua itu enggak, gitu loh. Nggak mencar. Nah, ini kalau nggak dituntut, terus bagaimana dia tahu, gitu loh. Persiapannya pakai helm bagaimana,
dibrongkos bagaimana. Ini dari penciptaan mani aja sungguh luar biasa kejadiannya. Terus sebelum mani itu keluar, alat yang kamu pakai itu keluarnya kencing. Nah, kencing itu penuh dengan racun. Kalau mani melewati alat itu, mati dia. Maka Allah keluarkan madhi sebelumnya. Itu untuk membersihkan jalannya dari racun-racun tadi. Ketika mani keluar, sudah steril. Dari ciptaan yang kecil saja sungguh menakjubkan. Ketika masuk membuahi, bagaimana memprosesnya jadi segumpal darah. Tiba-tiba dari mani berubah jadi darah. 40 hari berubah jadi daging. 40 hari lagi berubah jadi embrio, berubah jadi benih, jadi calon bakal anak, terus berkembang. Ini kalau enggak yang menciptakan maha mengetahui hingga bikin suatu proses yang luar biasa, yang teliti, yang begitu api, enggak mungkin. Itu baru pada diri kamu, belum kamu lihat pada hewan-hewan yang lainnya. Ada yang kalau pada kita kan 9 bulan baru lahir. Ada yang hari ini dibuahi, besok lahir. Ada yang 21 hari baru lahir. Ada yang 2 bulan lahir. Ini Allah bikin ciptakan yang bermacam-macam dengan prosesnya berbeda. Terus kok ngomong, oh penciptanya mah ini ya asal jadi aja. Bagaimana mungkin asal jadi aja bisa tercipta perkara-perkara yang begitu menakjubkan seperti ini? Nggak mungkin yang nyiptain terproses begitu saja, nggak mungkin. Kalau ada yang ngomong, ya Allah bikin ya otomatis jadi, bagaimana mungkin otomatis jadi? Semua diciptakan dengan pengetahuan yang luar biasa. Kemudian wa tawdihu dalili wujubil qudrati wal ilmi lillahi ta'ala, dan penjelasan lebih luas untuk membuktikan wajibnya Allah bersifat kudrat, bersifat ilmu. Binaui minal basti, itu kita akan bicara yang lebih punya analogi, akan dianalogikan, akan diberikan contoh-contoh yang bisa kamu teliti dengan akal kamu sendiri. Contohnya apa? Inna manadhara masalan sa'atan. Kalau seseorang melihat sebuah jam minasaati yang mengatur waktu, yang bisa kamu pakai untuk mengukur waktu, alati yusta'lamu bihal waktu al-muhtawiyatu ala iddatil ayatin hindisiyatin mutqanatin muhkamati, yang mana bisa kamu pakai, yang jam itu terdapat beragam alat-alat yang geometri yang sempurna, yang terukur dengan sangat akurat, sehingga jam itu dapat memenuhi kebutuhan untuk menjadi tujuan pembuatnya, membatasi waktu. Hatta wafaqat bil gharadi wa ghabatati al awqati allati asawani minha, yang mana
sampai bisa menghitung tentang hari, tentang jam, tentang menit, hingga tentang detik, sampai mendetail dengan sesuatu yang akurat sekali, yang sampai bisa kamu jadikan sebuah patokan. Oh, ini jam sekian, oh ini jam sekian. Yang nggak pernah meleset tuh. Ketika kamu melihat jam saja, la syakka indahu wala raiba fi anna laha soni'an sona'aha, yang mana pasti ada yang membuatnya, dan yang membuatnya pasti memiliki kemampuan. Wa anna hadza sani'u lahul qudratu kafiyatun li sun'iha wa ilmun kafin li itqaniha wa ihkamiha hatta yafi bil gharadil maqsudi minha. Yang mana penciptanya, pembuat jam itu pasti zat yang punya kemampuan, punya pengetahuan yang mencukupi untuk membuat suatu pekerjaan yang sempurna dan begitu penuh akurasi, penuh dengan ketepatan, dengan kesesuaian, yang mana jam tersebut bisa mencapai tujuan pembuatnya dan berhasil. Kalau pembuatan jam nggak berhasil, nggak akan dipakai sama orang sedunia, karena keberhasilan pembuat jam itu hingga dipakai oleh pembuat jam sedunia. Dulu ukur jam pakainya apa waktu? Dulu muncul pertama jam pasir. Untuk ngukur tuh, oh ini udah sehari, udah sejam. Pasir itu diukur dengan pelan-pelan jatuh. Udah sehari balik lagi. Kamu lihat jam pasir aja nih yang bikin, kok ya bisa ngukur kecilnya lubang sampai bisa netes buat sehari. Kamu sudah takjub, ya Allahnya bikin pinter banget, bisa bikin. Berubah lagi sampai ke simetris detik-detik yang dibuat, sampai ini yang bikin ya cerdas, yang bikin orang yang punya kemampuan, punya pengetahuan yang teliti. Nggak mungkin yang bikin kok ecek-ecek, nggak mungkin. Ini yang bikin mah tukang ban doang asal bikin, mana mungkin bisa bikin seakurasi itu gitu loh, bisa bikin setepat itu. Kamu lihat jam aja akan bisa tahu pembuatnya pasti punya kemampuan dan punya pengetahuan. Waman yusaddiqu bi annaha hasalat wa takawwanat bi nafsiha, sedangkan orang yang mempercayai bahwa jam itu muncul dengan sendirinya. Ada orang ngomong, oh, enggak, ini jam ini jadi sendiri, tiba-tiba terbentuk sendiri jadi jam, dengan roda-roda, dengan ukuran-ukuran yang simetris, semuanya terukur hingga bisa berputar dengan tepat, dari mulai gigi yang kecil, gigi yang gede, gigi yang ini mah muncul sendiri, terjadi sendiri. Bitoriki sodfati biduni sone, yang mana nggak ada penciptanya, wa atqanaha, dan nggak ada yang menyempurnakannya, atau anna soni'aha ajizun maktu'ul yadain warijlain jahilan bikununil handasati wasana'i. Yang bikin ini
Oh ini nggak muncul tapi dibikin, tapi yang bikin ya orang yang nggak punya tangan, orang yang nggak punya kaki, yang bikin ini orang yang bodoh, nggak punya pengetahuan tentang simetri tentang ukuran aja nggak tahu. Yang bikin ini mah bukan orang-orang yang sepintar itu, bal huwa jahilun fikri jahilun bikuli ilmin, tapi yang bikin itu bodoh, nggak bisa berpikir, bodoh tentang segala pengetahuan. Wa ma'adzalika son'aha bidzalikal itqan wal ihkam, yang mana penciptanya itu dengan tanpa adanya nggak tahu tentang ketelitian, nggak ngerti tentang peraturan. Wa yu'addu hadzal musaddiqu minal hamaqo. Maka orang yang meyakini jam itu muncul demikian termasuk golongannya orang-orang yang hamaqo, bodoh. Allazi la yufarriqunaha bainal ardi was sama, yang mana orang itu nggak bisa bedain mana langit mana bumi, nggak tahu mana matahari mana bulan. Ini matahari bulan tahu, saya mah bukan orang sini. Oh. Ditanya ini yang langit mana yang bumi mana, maaf ya saya orang baru di sini, saya nggak tahu ya Allah. Yang ditegur lagi. yang begitu tempatnya di Grogol harusnya. Kok sampai mengatakan apa ini semua bisa terjadi dengan sendiri. Tapi kalau ini ngomong begitu tersinggung dia. Kenapa? Karena orang-orang yang mau begini itu orang yang titelnya berderet, sekolahnya puluhan tahun, ngabisin duit miliaran untuk jadi insinyur, jadi seorang peneliti, hingga disebut orang yang pinter, profesor, tapi mengatakan yang bikin alam ini nggak ada, atau alam ini tercipta dengan sendiri. Kok ya bisa loh, pikiran itu mikir seperti itu kok bisa? Bagaimana mungkin tubuh manusia yang sesimetris, seakurat itu kok muncul dengan sendirinya? Kok ya bisa pikiran begitu loh maksudnya? Maksudnya kan ini munculnya pemikiran begitu bukan karena dia nggak ngerti penciptanya. Banyak alasannya. Kenapa? Kalau ketika saya mau memutusin yang bikin Tuhan, yang mana Tuhannya? Atas ini Tuhannya ini. Itu nggak usah semua lah, nggak ada Tuhannya lah. Bingung saya Tuhan yang mana. Kita nggak cerita Tuhannya. Yang penting yang bikin ada nggak, gitu aja dulu. Makanya bicara sama orang ateis itu nggak usah bicara Tuhan yang mana, enggak, bicaranya Tuhan itu ada atau enggak, gitu dulu. Setelah dia mengakui Tuhan itu ada, baru bicara Tuhan itu yang mana, gitu loh. Ya, ada orang ateis keluar dari ateis biasanya apa? Agnostik. Agnostik itu ngakuin Tuhan, tapi nggak usah Tuhan yang penting ngakuin Tuhan. Berbuat baik, nggak berbuat jahat. Tuhan juga ngerti lah kalau saya berbuat kebaikan, tanpa mutusin Tuhan itu yang mana. Agnostik naik lagi kemana? Kepunya pilihan agama, tapi jadinya agamanya abangan. Yang penting punya label agama. Islam abangan, Kristen ya Kristen abangan, Buddha ya Buddha. Apa yang penting saya punya label agama. Dari orang abangan naik lagi ke orang-orang yang beragamanya dengan soleh. Jadi punya 4 tahapan untuknya, dari manusia ke orang soleh punya 4 tahapan. Ente keluarkan dia dari ateis, ente harus punya dalil.
keluarkan dia dari agnostik, punya dalil yang beda lagi. Ngomong sama orang abangan, punya yang beda lagi jalannya. Itu bisa ngatur ini semua lulus, barulah dia jadi orang-orang yang minas sholihin. Orang yang beragamanya benar. Kalau menjadi Kristen, Kristennya taat, gitu loh. Buddha ya Buddha yang taat, Hindu yang taat, Islam yang taat. Itu sudah cara beragamanya benar, kata mereka begitu. Di tahapan tadi mengeluarkan orang dari nggak percaya Tuhan kepada percaya adanya Tuhan. Nggak usah bahas Tuhan yang mana dulu, nggak usah, yang penting kamu percaya Tuhan itu ada. Lah melihat apa? Lah ini kejadian alam yang begitu indah, tertata, begitu rapi, teratur dengan penuh keajaiban yang mengagumkan akal, yang ente satu saja nggak bisa menirunya, nggak bisa. Satu saja yang Tuhan bikin, kamu nggak bisa menirunya. Apa coba? Yang bisa ditiru manusia dari yang diciptakan Allah mana coba? Satu aja coba. Apa? Angin nggak bisa. Angin apa? Nggak bisa kayak gitu. Kok enggak loh? Yang lain coba apa? Ada nggak yang bisa bikin satu aja? Nah ini mau nggak bisa dibikin lagi, bikin bagaimana bikin angin juga? Yang rakit apa yang bisa dirakit coba? Yang dia bisa merakit seperti ciptaannya Allah juga ada nggak? Apa? Nggak ada. Oh saya bisa bikin lampu tuh. Orang Jepang mau bikin apa? Matahari tandingan. Bisa. Mau nyinari apa dia? Dicas ya? Nggak pakai dicas, nggak pakai. Mau bikin makhluk hidup satu aja, mana jadi? Mau bikin tumbuhan satu aja, mana yang jadi? Mau bikin hewan, oh saya bisa rekayasa genetik hewan, saya bikin kakinya cloning. Iya, ini bisa menentukan ini selnya begini. Tapi ketika munculnya jadi hewan, ini bisa nggak ikut serta di situ. Munculnya tumbuhan, saya bisa bikin rekayasa genetik, ini tumbuhan nanti jadinya buahnya gede, manis, pohonnya pendek, nggak usah kita tinggi-tinggi. Iya. Ketika kamu bisa memunculkan biji yang begitu, bijinya kamu tanam, kamu nggak ikut menumbuhin biji itu, gitu loh. Bagaimana ngatur bijinya, gitu loh, sampai jadinya muncul tunas, muncul kehidupan di biji itu, kamu nggak bisa. Satu aja yang diciptakan Allah mau kamu bikin, nggak ada. Ini menunjukkan bahwa ini semua nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin, pasti ada penciptanya. Jadi orang yang mengatakan ini semua nggak diciptakan, atau penciptanya bikin secara sembarangan, atau penciptanya nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan, itu orang yang goblok, luar biasa gobloknya gitu. Sampai-sampai kalau minum es ditiup. Wa kadzalika idza nadharna fi hadzal alami ma'a ma ahtawa alaihi minal ajaibil kawakibi. Begitu pula jika kita mengamati alam beserta yang menjadi isinya, seperti apa keindahan bintang-bintang, wa gharaibil hayawani wa nabatihi wal ma'dani, dan keunikan-keunikannya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan benda-benda yang ada di alam ini, bentuk material-material yang Allah ciptakan, dari mulai tanah, besi,
Allah ciptakan yang ada di mineral yang di bumi ini ya, begitu banyak sumber-sumber mineral yang Allah ciptakan dengan berbagai macam jenisnya. Allati malaat ulumuha, yang mana meskipun ilmu pengetahuan yang mengkaji hal itu, al-kutubu wa tafahat biha as-suhufu walam yazal qasirina alal ihatati bikulli ma ishtamalat alaihi minal azamati wal gharabah, yang mana meskipun ilmu pengetahuan yang mengkaji hal-hal itu sudah memenuhi ribuan buku, namun kita masih saja tidak mampu mengetahui secara detail segala keagungan, keanehan yang termuat di dalamnya. Kama yu'lamu minal ittila'i alal kutubil fununi al mutakaffilati bil kalami. Sebagaimana kita mengetahui, kalau kita merenungkan, kita akan yakin bahwa alam semesta ini beserta misteri-misteri yang ada di dalamnya itu pastilah dia itu ada yang menciptakannya. Maka nahzimu qat'an, ketika kamu melihat semua buku-buku penelitian itu yang dia berhasil meneliti tentang keanehannya bintang-bintang, keanehannya tumbuhan, keanehannya hewan-hewan, kamu baca itu buku-buku itu akan tahu bahwa kami yakin pasti itu ada yang menciptakannya. Bi anna hadzal alam bi jami'il mustakilatihi la budda lahu min sona'ahu wa abrazahu bi hadzal itqani wal ihkami wa naw'i anwa'ahu wa sannafa asnafahu wa mayyaza ashkhasahu wa huwa qadirun atamul qudrati wa alimun akmalul ilmi. Pasti yang menciptakannya dengan segala macam kesempurnaan ini, maka dia pastilah zat yang bersifat kudrat, bersifat iradah, bersifat ilmu, hingga bisa menciptakan semua dari jenis-jenis itu ribuan varian. Makhluk hidup Allah ciptakan ribuan varian dari makhluk hidup. Hewan saja kalau dilihat flora dan fauna itu, kita lihat nanti terkagum-kagum kita lihat apa yang ada di bawah laut ya. Hewan-hewan yang begitu unik-uniknya yang dia nggak pernah ketemu, dia bisa meneliti ini ada yang aneh. Tapi kok dia nggak ngakui itu dibikin loh dia. Nelitinya bisa menemukan keajaibannya, menemukan keanehannya, tapi nggak nemu coba gimana coba ya Allah. Jadi apa gunanya penelitian mereka? Faedahnya penelitian mereka buat siapa? Buat ente justru tambah yakin ya Allah. Ini penciptanya pasti ada. Dia yang teliti, kamu yang dapat faedah gitu loh. Nanti nggak perlu ngecek ke sono-sono, ribet lah.
Kayak dulu ada orang yang pengen tahu, mau neliti hewan yang bertelur sama hewan yang beranak, mau dihitung sama dia, dicek, dicari, oh ini bertelur, beranak, diteliti, ini kok bisa bertelur, kenapa, cirinya apa, beranak cirinya apa. Ketemu sama ulama, apa kata ulama? Cirinya apa? Hah? Yang ada telinganya beranak, yang nggak ada telinganya bertelur. Dicek sama dia. Oh iya, lah ente ngapain dia? Dia teliti sampai ribuan jenis, ya ketemu ini perbedaannya apa antara yang beranak dan bertelur. Coba ulama kupingnya kan. Coba. Kalau nggak diatur sama yang bikin, yang mengkhususkan, kalau yang saya nggak kasih kuping telur, yang kasih kuping beranak. Kalau yang bikin nggak berilmu, ya Allah, mana bisa itu semua muncul dengan keajaiban yang seperti itu. Wa huwa qadirun atamul qudrah wa alimun akmal ilmi yastahilu alaihil ajzu wal jahl. Maka mustahil yang bisa menciptakan segala keanehan, keajaiban, kesempurnaan, keakuratan itu zat yang enggak punya kudrah, yang lemah, zat yang bodoh, itu mustahil. Wa manasaba dzalika sun'a, dan yang menganggap bahwa semua ason al-azim, karya-karya yang agung ini, al-ajiba, yang sangat ajaib, ila huduti binafsihi, hingga dia mengatakan bahwa ini adalah muncul secara kebetulan, ila huduti binafsihi sodfatan wa itfaqon au ila syai'in akhar ajizil jahili khalin an kulli idrakin wa ma'rifatin. Maka orang yang menganggap karya yang agung, yang indah, yang ajaib, yang istimewa ini kok ada dengan kebetulan, atau menisbatkannya kepada makhluk yang bikinnya itu makhluk yang lemah, yang bodoh, yang dia nggak punya kemampuan apapun, yang kosong dari pengetahuan, kosong dari kemampuan, fala syakka, tidak diragukan lagi, annahu min ahmaqil hamaqo, yang mana dia adalah golongan di antara orang yang bodoh, dia yang paling bodoh. Ini ada orang bodoh. Ini paling bodoh ini. Bodohnya sudah luar biasa. Bodohnya tinggi berapa? Oh, si paling tinggi, itu bodoh yang paling tinggi gitu loh. Orang bodoh kan banyak. Kita juga termasuk orang bodoh. Tapi nggak sebodoh dia maksudnya loh. Ini bodohnya bodoh banget gitu maksudnya. Bodohnya udah double udah. Apalagi begitu ngakunya pinter lagi. Oh, saya mah punya pengetahuan apa? Ya Allah, wong yang jelas-jelas di depan mata kamu ini nggak bisa tahu kalau itu diciptakan. Kok ini bisa ngomong saya punya pengetahuan? Itu pengetahuan apa yang jadi faedah buat kamu gitu loh? Pengetahuan kamu nggak ada faedahnya, nggak ada. Faedah yang pengetahuan yang punya faedah itu yang paling utama apa? Bisa nemu bahwa alam ini diciptakan. Makanya orang yang teliti nih, dunia ini datar atau bulat, diteliti, ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak?
Hah? Subscriber buat like doang gitu ya, komen, like, nggak ada gunanya, nggak ada, dia nggak ada keuntungan dalam agama. Ente mau tahu dunia bunder kayak mau datar, nggak ada urusannya. Ente tahu nggak diciptakan itu paling utama gitu loh. Kalau kamu tahu mau bunder kayak mau datar, yang penting pasti ada yang selesai tujuan kamu perawan. Artinya tujuan kamu nyari itu sampai pada tujuannya. Bukan tujuan cuma nyari bunder atau datar. Oh, saya pastikan ini bunder. Kalau bunder kenapa? Gitu loh. Kalau datar kenapa? Gak ada faedahnya kamu tahu. Oh, kalau bunder begini. Kalau bunder mesti ada yang bikin, kalau datar mesti ada yang selesai. Itu tujuan pertama dari pencarian kamu. Nah, nambah lagi nanti. Oh, kalau bunder faedahnya itu nambah lagi. Itu baru kamu disebut orang yang punya tambahan pengetahuan. Tapi pengetahuan dasar kamu harus tahu kalau ini semuanya dibikin selesai. Itu tujuan ilmu kamu yang pertama, diberi oleh akal, diberi oleh khawasul khamsah untuk bisa melihat, mendengar, meneliti. Tujuannya itu dulu pertama. Kalau ini tercapai, ente boleh mengembangkannya ke ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya banyak orang Islam itu dulu dianggap orang Islam itu maju sampai zaman keemasan. Setelah punya pengetahuan utama bahwa Allah mencipta alam, dia mengembangkan pengetahuannya lagi. Kok Allah bikin begini, hikmahnya apa? Diteliti lagi, sampai muncul ahli matematika, muncul ahli apa? Fisika, muncul para ahli bisa meneliti teleskop, apa? Ngerti perbintangan, bikin peta dunia, bikin itu muncul dari orang Islam yang mau berpikir mengembangkan pengetahuannya. Tapi ketika kemudian kok berhenti, dia yang meyakini pokoknya ada yang bikin, yang nggak salah enggak. Cuman nggak dianggap orang Islam itu maju gitu doang. Maka orang Barat sekarang yang mengaku dirinya paling pinter, paling maju, hidupnya paling di antara manusia dia yang paling terhormat. Oh enggak. Yang paling terhormat, yang paling pinter, yang paling maju, yang bisa nemu kalau Tuhan menciptakan itu dari dulu sampai sekarang. Kalau ini nggak bisa nemu ini, ente nggak termasuk orang-orang pinter, enggak. Ente bodohnya orang. Kenapa? Karena apa yang kamu ketahui nggak bisa menyelamatkan diri kamu. Ente nggak bisa selamat, ya Allah kan saya punya penelitian fisika. Lah untuk apa ini fisika diteliti tapi nggak bisa? Kan ada tuh orang yang paling berpengaruh di dunia, ada kan? Buku kan yang mereka meneliti ini orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Di antaranya ada Isaac Newton. Siapa? Penemu apa Isaac Newton itu? Lampu. Kenapa? Karena faedahnya bisa dinikmati sedunia. Tapi faedah dia nggak bawa keuntungan apa. Padahal itu kalau di orang Islam, ya Allah pahalanya, ya Allah itu nggak habis-habis. Tiap orang yang pakai lampu dapat pahala dia. Ya Allah, luar biasa nggak? Dia bisa meneliti sehebat itu, tapi nggak jadi orang Islam. Ya Allah, ya rugi. Terus hidup kamu pakai meneliti itu, apa yang kamu dapat gitu loh? Cuma dapat nama kamu dikenang gitu doang, tapi nggak bisa bikin kamu selamat di akhirat.
Lalu untuk apa gunanya? Gitu loh. Makanya mestinya kayak Habibie aja akhir hayatnya menyesal kok. Habibie yang udah mikir tentang pesawat, tentang kenapa kok dulu saya nggak jadi kiai aja. Ya artinya dengan kecerdasan saya gitu loh. Kalau saya jadi kiai lebih banyak bisa berbuat faedah ini. Ketika dia dengan ilmunya bisa meneliti sesuatu yang berfaedah untuk agama, manfaat untuk orang, ini lebih membawa keuntungan hidup dunia dan akhirat. Dia dapat keuntungan dunia, tapi akhirat nggak dapat, tapi gunanya buat apa? Gitu. Jadi orang yang menganggap bahwa semua ini itu tidak ada yang menciptakan, terjadi dengan sendirinya, atau penciptanya itu makhluk yang lemah, wala syaka anahu min ahmakil hamaqo wa ajhalil juhal. Ya Allah, sebodoh-bodohnya orang. Wa in tasattaro bitamwi bihad wa hiyati wa khurafati sakitotin idfitratul akli salim taba tasdiki dakwahul batilah. Meskipun ia menyembunyikan kebodohannya dengan menampilkan dan dengan mendongengkan hal-hal yang nggak bisa diterima oleh akal, dibungkus dengan hal-hal yang penuh dengan kebohongan, direkayasa agar ini seakan-akan terjadi tanpa ada penciptanya. Ini sampai masuk ke sekolah-sekolah masalah ini gitu loh. Oh, terjadi dengan ribuan tahun, semiliaran tahun, berubah dengan sendirinya karena perubahan iklim, perubahan situasi, perubahan, terbentuklah bermacam-macam. Dia bungkus dengan kebohongan dan kedongeng itu semua. Maka itu semua adalah semua dongeng-dongeng yang nggak bisa diterima oleh akal yang sehat. Wa nahnu najzimu bima a'taqadnahu min nisbati sun'i hadal alami lil ilahil qadiril alimi subhanahu wa ta'ala. Maka kami, sebab fitrahnya akal yang sehat, ketika menjumpai semua rekayasa mereka yang menutupi kebenaran tentang keberadaan Tuhan, mereka tutupi dengan segala macam cara, maka akal yang sehat tidak akan mempercayai anggapan orang tersebut yang kata akal nggak mungkin gitu loh. Ini mau tutupi kayak aku, kata akal nggak mungkin kalau alam itu terjadi dengan sendiri. Ini mau rekayasa, mau bersepakat dengan sebanyak orang. Kalau akal kamu sehat, maka akal kamu nggak akan percaya kalau alam ini tercipta dengan. Nggak usah ente lah, orang-orang hidup di pelosok-pelosok yang nggak ketemu manusia. Orang mana itu? Hah? Ya orang suku-suku pedalaman mana lah, semuanya ngakuin kalau pencipta ada. Ini mau cari di pelosok mana, nggak ada. Ini ketemu suku-suku mengatakan Tuhan nggak ada. Yang ngomong Tuhan nggak ada malah para ilmuwan. Ini orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah ketemu ulama, yang di pelosok semua ngakuin Tuhan itu ada. Coba, malah pinter mereka. Ketika meneliti bahwa
barunya alam itu jadi bukti adanya Tuhan. Ini para ulama yang dijadikan alat tes pertama orang-orang suku-suku pedalaman itu. Jadi untuk ukuran begini, orang yang dihitung dia itu sebagai orang yang nggak taklid adalah orang yang tahu kalau alam ini diciptakan dengan bukti barunya alam. Ketika itu mau dijadikan ukuran, maka mereka harus cari orang yang paling bodoh gitu loh. Orang yang nggak pernah ngaji di pojok, coba tes kalau dia benar tahu, ini bisa jadi ukuran patokan standar gitu loh. Ketika dicek, gimana cara ente membuktikan adanya Tuhan? Ya gampang, musuh buktiin Tuhan perlu sekolah. Kalau tadi itu nggak ada onta, terus kamu lihat kok ada tainya onta, ya pasti di situ ada ontanya walaupun saya nggak lihat ontanya. Ketika ngelihat ada tainya, mesti ontanya. Ini kan gampang ya Allah. Oh ini enggak, tai onta muncul. Bagaimana mungkin tai onta kok muncul sendiri? Gitu. Ini orang yang pelosok bisa tahu yang begitu. Berarti akal yang sehat, akal yang normal nggak akan percaya. Mau ente bungkus pakai dongeng apapun, nggak percaya. Ente harapnya nggak mungkin alam muncul dengan jadi aneh kalau mereka itu mempertahankan argumennya, mempertahankan kebohongannya, mau ditutupi pakai apa saja nggak bisa mengalahkan akal yang sehat. Maka orang-orang yang akalnya sehat akan meyakini dengan apa yang mereka yakini, yaitu menisbatkan bahwa pencipta alam ini pastilah zat yang maha kuasa, pasti zat yang maha mengetahui. Itu pasti akan meyakini ini. Kamu tanya siapa aja dari orang yang di pelosok-pelosok, Tuhan maha kuasa. Yang namanya Tuhan pasti maha kuasa dan maha mengetahui. Nggak mungkin kalau dia nggak maha kuasa, nggak maha mengetahui, bisa bikin segala macam keajaiban yang ada di dalam alam ini. Mereka yang nggak punya banyak penelitian, yang hidupnya lingkupnya hanya komunitas kecil aja, bisa nemu keanehan itu dan buktiin Tuhan itu ada. Lah bagaimana ente sudah tingkat dunia, keliling dunia, sampai neliti bintang, neliti, oh ya nggak nemu kalau Tuhan ada. Ini kebodohan apa yang ada pada ente gitu loh. Jadi kami orang yang berakal sehat tetap akan meyakini bahwa pencipta alam ini pasti ada dan pencipta alam ini pasti bersifat qudrah, pasti bersifat ilmu. Amma yaqulu dhalimuna uluwan kabira. Sementara kita mensucikan Allah dari apa yang diucapkan oleh para orang-orang zalim, yang dia adalah orang-orang yang berlebihan di dalam kezalimannya hingga mencoba mengkaburkan akalnya orang yang sehat. Mau dikaburkan kayak apapun, kita nggak akan bisa dibohongi dengan kebohongan-kebohongan mereka. Karena akal itu satu-satunya alat ukur yang paling jujur, yang nggak bisa ditutupi dengan kebohongan, nggak bisa. Mungkin alat yang lain bisa ditipu. Jadi Allah bikinkan kita akal, yang mana akal itu alat yang nggak bisa tertipu. Hati kamu nggak bisa nerima, enggak. Ketika mengatakan bahwa alam ini nggak ada yang menciptakan, kamu nggak bisa terima, enggak. Maka ini adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diletakkan di hatinya orang-orang yang ditolong oleh Allah.
diberikan rahmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah. Dan karunia ini terus di hati kita sampai kematian kita, mengakui keberadaannya Allah, iman kepada Allah, dan senantiasa menghadap pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ini jadi akhir taklim kita dan akan masuknya bulan Ramadan. Kita sudah lengkap nisfu Sya'ban, tinggal sedikit lagi menunggu hari-hari masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa kita pada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, berikan kita semua kesehatan, panjang umur, berikan kekuatan sehat yang sempurna, hingga Ramadan ini membawa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya walanya soal rahmatul nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna وَأَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْفِرُ لِكُلِّ حَوْبٍ وَاستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العباد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه إلى تخصص بي والحمد